Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nasirul muwahhidin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadzara minal khawarijil mariqin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi humatid din. Amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita akan masuk pada pembahasan kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Kemarin sudah kita singgung bahwasanya bismillahirrahmanirrahim. Penulis di sini menuliskan bismillahirrahmanirrahim untuk 4 tujuan. Yang pertama, 2, 3 para ulama. Yang keempat, mengambil berkah dan meminta pertolongan dari Allah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bahas juga mengenai i'lam. Artinya apa? Ketahuilah. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan para pembaca dan pendengar yang akan menyimak, memperhatikan kitab ini setelahnya. I'lam, untuk tanbih. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Faedah yang diambil dari sini apa? Dakwah ini dibangun di atas kasih sayang, cinta dan doa kebaikan, bukan dengan keras, ujub dan sombong. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita. Wajib di sini wajibnya wajib ain, fardu ain. Wajib setiap orang dari kita. Tidak hanya wajib sebagian gak wajib. Tapi semua orang wajib. Wajib untuk apa? Ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 permasalahan. Apa saja 4 permasalahannya? Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Maksud di sini apa? Ilmu agama yang bermanfaat. Ilmu agama yang bermanfaat. Apa saja yang harus diilmui oleh setiap kita? Wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama adalah mengilmui, mengenal Allah. Ma'rifatullah artinya adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dalam berapa hal? Yang pertama, zat Allah. Yang kedua, perbuatan-perbuatan Allah. Yang ketiga, sifat-sifat Allah. Yang keempat, nama-nama Allah. Yang kelima, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak baginya. Mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak baginya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi apa maksud mengenal Allah di sini? Yang pertama apa? Mengenal zat Allah. Maksudnya bagaimana mengenal zat Allah? Apakah bisa dilihat? Tidak bisa. Maksudnya adalah kita mengetahui Allah memiliki zat yang tidak serupa dengan zat makhluk lain. Maksudnya adalah kita meyakini Allah memiliki zat yang tidak serupa dengan zatnya makhluk. Yang kedua tadi apa? Mengenal perbuatan-perbuatan Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah fa'al lima yurid. Allah bebas mau melakukan apa saja. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa melakukan demikian, tapi kitalah yang akan ditanya akan apa yang kita perbuat. Yang ketiga tadi apa? Sifat. Yang keempat, nama-nama. Kita harus mengetahui apa saja sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Kemudian kita tidak menetapkan sifat atau nama yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Yang terakhir apa?
mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Apa saja yang tidak layak bagi Allah? Ngantuk, anak, tidur, lelah. Nah, kita nafikan itu semua dari Allah. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan, Allah tidak ngantuk, tidak lelah, dan seterusnya. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Rabbmu itu tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa ma'rifatu nabiyyi, dan mengenal nabinya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu mengenal nasabnya, mengenal akhlak-akhlaknya, mengenal nasab, mengenal akhlak. Dan yang ketiga yang paling penting, menerima petunjuk yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud mengenal Nabi kita adalah yang pertama mengenal nasab, nama. Yang kedua mengenal akhlak dan adab. Yang ketiga, ini yang paling penting, menerima semua petunjuk dan ajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tulis faidah, kebutuhan kita kepada hidayah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kebutuhan kita kepada petunjuk dan hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidayah sunnah maksudnya, melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kenapa ungkapan ini bisa demikian? Karena makan dan minum, apabila kita meninggal, manfaatnya beres nggak? Beres, selesai, terpotong. Tapi manfaat hidayah, petunjuk Nabi SAW itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Begitu pula kalau seandainya seseorang menghabiskan hidupnya untuk makan dan minum tanpa hidayah, Islam, iman, dan sunnah, apa yang dia dapat setelah kematian? Azab. Yang dia dapat adalah azab. Bahkan terlalu banyak makan dan minum menyebabkan bahaya bagi dunia, bahaya bagi dunia seseorang. Mafhum? Berkata Syekh rahimahullah, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Mengenal agama Islam dengan dalil. Apa maksudnya agama Islam? Agama yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh agama ditutup. Dan Allah Azza wa Jalla hanya meridhai agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Kemudian Syekh berkata apa? Bil adillah, dengan dalil. Faidah, tulis. Isyarat bahwasanya beragama tidak boleh berdasarkan akal. Beragama tidak boleh berdasarkan akal sebagaimana yang dilakukan oleh al-falasifah, para filsuf. Paham?
Jadi kewajiban pertama yang wajib bagi setiap kita apa? Kewajiban pertama berilmu. Maksudnya apa? Berilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalil. Ats-tsaniyah al-'amalu bih. Kemudian kewajiban kedua atas kita semua adalah mengamalkan yang sudah diilmui. Mengamalkan yang sudah diilmui. Tulis faidah. Amal adalah buah dari ilmu. Ilmu itu laksana pohon, amal itu laksana buah. Pohon tanpa buah tidaklah bermanfaat. Pohon tanpa buah tidaklah bermanfaat. Ada syairnya. Al-ilmu bila amal kasyajarati bila thamar. Kasyajari bila thamar. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Faedah selanjutnya, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya lebih buruk daripada orang jahil. Faedah yang selanjutnya, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, maka itu lebih buruk daripada orang jahil. Faedah selanjutnya, orang berilmu tapi tidak mengamalkan diibaratkan seperti lilin. Faedah selanjutnya, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan diibaratkan seperti lilin, menerangi orang lain tapi membakar dan membahayakan dirinya. Afhum? Ada yang lewat? Menerangi sekitar, menerangi orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Membakar dan membahayakan dirinya sendiri. Faedah selanjutnya, barang siapa yang barang siapa yang beramal tidak dengan ilmu, maka sungguh dia telah menyerupai kaum Nasrani. Barang siapa yang beramal tapi tidak dengan ilmu, maka dia telah menyerupai kaum Nasrani. Begitu pula jamaah tabligh. Begitu pula barang siapa yang beramal tapi tidak dengan ilmu, maka dia telah menyerupai kaum Nasrani yang mereka semangat beramal tapi tanpa ilmu. Begitu pula seperti jamaah tabligh. Yang mana mereka apa? Kerjaannya dakwah cina khuruj 40 hari ninggalin anak istri, dakwah tapi tanpa ilmu. Modal bicara, modal cerita, modal akhlak dan adab, modal semangat. Kemudian orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, maka sungguh dia telah menyerupai kaum Yahudi. Orang yang berilmu tapi tidak beramal, maka sungguh dia telah menyerupai kaum Yahudi. Aman? Ya itu tadi yang amal adalah amal adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu diibaratkan seperti pohon, amal diibaratkan seperti buah. Pohon tanpa buah tidaklah bermanfaat.
Yang selanjutnya berkata Syekh rahimahullah, apa setelahnya? Al-thalithatu ad-da'watu ilaih. Kewajiban yang ketiga adalah berdakwah. Inilah jalan para nabi. Faidahnya tulis. Jalan para nabi adalah berdakwah dengan ucapan dan perbuatan. Jalan para rasul atau para nabi adalah mereka berdakwah dengan ucapan dan perbuatan. Contoh dakwah dengan perkataan apa? Di mimbar, kajian, nasihat. Kalau berdakwah dengan perbuatan apa? Akhlak, adab, mencontohkan ibadah, mencontohkan perilaku baik, menjadikan suri tauladan. Dalam Al-Quran apa? Disebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah." Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Di sini ada isyarat dakwah perlu ikhlas. Tulis. Dakwah membutuhkan ikhlas. Dakwah yang ikhlas adalah dakwah mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya. Dakwah yang ikhlas adalah dakwah yang mengajak manusia kepada Allah, dekat dengan Quran, dekat dengan sunnah, mengamalkan syariat Islam, bukan mengajak manusia kepada dirinya, mengajak manusia untuk follow. Faidah, tidak dipersyaratkan dakwah harus di depan jamaah yang banyak. Dakwah tidak dipersyaratkan di depan jamaah yang banyak. Dakwah tidak dipersyaratkan di depan jamaah yang banyak. Menasehati satu orang juga disebut sebagai dakwah. Menasehati satu orang juga disebut sebagai dakwah. Kemudian kata Syekh apa setelahnya? Untuk apa kata Syekh setelahnya? Yang keempat kata Syekh, ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fi. Bersabar menerima gangguan. Fi-nya kembali ke kepada dakwah. Berarti dakwah tulis faidah. Orang yang berdakwah pasti diganggu dan mendapat ujian. Orang yang berdakwah pasti diganggu dan mendapat ujian. Maka kata Syekh di sini yang keempat maksudnya adalah saling menasihatilah dalam kesabaran sesama dai. Sesama pendakwah saling menasihatilah dengan kesabaran.
Karena dakwah ini pasti ada ujian dan cobaan. Kemudian Syekh mengeluarkan dalil. Apa dalilnya? Baca Arabnya itu. dalil Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ahsan. Dalil dari 4 yang tadi adalah firman Allah Azza wa Jalla wal 'asr, demi masa. Allah Azza wa Jalla bebas bersumpah dengan apapun. Adapun kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Man arada an yahlif falyahlif billah. Barang siapa yang ingin bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah saja. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah berbuat syirik. Tapi Allah Azza wa Jalla bebas bersumpah dengan apapun. Wal asri, demi masa. Dan ini juga diambil faedah apa? Berharganya waktu. Berharganya waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Seluruh manusia tanpa terkecuali berada di dalam kerugian. Illa alladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Iman tidak akan didapat kecuali dengan berilmu terlebih dahulu. Seseorang tidak akan mendapatkan manisnya iman kecuali setelah dia menuntut ilmu, mengenal bagaimana sifat-sifat Allah, mengenal bagaimana salat yang benar, mengenal bagaimana membaca Al-Quran, mengenal bagaimana arti dari Al-Quran, mengenal bagaimana kandungan hadis Nabi SAW. Iman tidak akan teraih kecuali dengan ilmu. Maka ini yang pertama, kewajiban pertama. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kedua, beramal soleh setelah berilmu. Wa tawassaw bil haqq. Dan saling berdakwah, mewasiatkan kebenaran. Maksudnya berdakwah. Wa tawassaw bis sabr. Dan saling mewasiatkan tentang kesabaran. Mafhum? Jadi dalil dari 4 hal tadi adalah surat Al-Asr. Seluruh manusia berada di dalam kerugian kecuali orang yang memiliki 4 sifat ini. Yang pertama, berilmu sehingga terhasilkan iman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, saling berdakwah. Yang keempat, mewasiatkan kesabaran. Karena dakwah pasti ada gangguan dan ujian. Taib. Tadi kewajibannya ada berapa? Ada 4. Nomor 1 sama nomor 2 itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Nomor 3 sama nomor 4 untuk kebaikan dirinya dan orang lain. Tadi ada kewajibannya ada 4. Yang ke-1 dan kedua untuk kebaikan diri sendiri, menuntut ilmu, beramal soleh, itu untuk kebaikan diri sendiri. Nomor 3 sama nomor 4 untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan orang lain. Mafhum? Kemudian Syekh berkata apa antum? Berkata selanjutnya, ayo. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau ma anzalallah." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjatan, hujjah. Hujjah itu maksudnya dalil. Ala khalqihi, kepada makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali surat ini, maka cukuplah.
Lafaz perkataan Imam Syafi'i seperti ini tidak sabit. Tidak sabit itu maksudnya tidak sahih. Yang sahih bagaimana lafaznya? Tulis, "Lau tadabbaran nasu hadhil ayata lawasi'athum." Lau tadabbara an-nasu lau tadabbara an-nasu hadhil ayata lau tadabbara an-nasu hadhil ayata lawasi'athum. Kapan lagi nih silsilah akidah, hari apa? Lupa kemarin kan yang Aisyah Lau tadabbara an-nasu hadhihi al-ayata lawasi'athum. Maknanya sama. Kalau seandainya manusia merenungi ayat ini, maksudnya surat Al-Asr, lawasi'athum, maka cukuplah. Apa maknanya? Tulis. Makna dari perkataan Imam Syafi'i, bahwa ayat ini mengumpulkan semua sumber kebaikan. Makna perkataan Imam Syafi'i adalah bahwasanya ayat ini mengumpulkan semua sumber kebaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Tulis itunya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Lanjut. Andu. Qala al-Bukhari rahimahullah, "Rawal ilmi qabla al-qawli wal amali wa dalil qawluhu ta'ala, wa lam annahu la ilaha illallah wa safi li dzambik." Qabla bil ilm qabla al-qawli wal amal. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab mengenai ilmu dulu baru ngomong dan berbuat. Berilmu dulu baru berbicara dan berbuat. Ini masih membahas tentang 4 kewajiban bagi setiap kita tadi. Dalilnya apa? Firman Allah Azza wa Jalla, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Fa'lam berarti apa? Dimulai dengan ilmu. Berilmulah terlebih dahulu, baru berucap. Ucapannya apa? La ilaha illallah. Ini berucap. Baru berbuat. Apa perbuatannya? Wastaghfir. Istighfar apa? Perbuatan. Amal saleh. Wastaghfir li dzambik. Minta ampunlah atas dosamu. Berarti seseorang hendaknya apa? Berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka di sini Allah Azza wa Jalla memulai dengan ilmu sebelum berucap dan berbuat. Ada yang tanyakan? Qala fi'il apa? Fi'il madhi. Marfu mansub majrur? Mabniun ala fath. Al-Bukhari marfu mansub majrur? Kenapa marfu? Oh, domah. Apa alasannya domah dan marfu? Fa'il, ahsan. Karena sebelumnya adalah fi'il. Qabla al-qawli, qabla marfu mansub majrur. Isim fi'il huruf
Kenapa mansub? Dharf. Qabla al-qawli. Al-qawli isim fi'il huruf? Kepret. Isim. Karena didahului oleh alif lam. Marfu mansub majrur? Kenapa? Ilaih. Ahsan. Wad dalilu qawluhu. Marfu mansub majrur? Isim fi'il huruf? Isim apa namanya? Kenapa enggak ditanwin? Karena dia mudhaf. Kenapa marfu? Mubtadanya ad-dalilu. Fa'lam isim fi'il huruf? Setelah Bukhari eta qala al-Bukhari rahimahullahu taala babu al-ilmu qabla al-qawli wal amali wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Isim fi'il huruf? Madhi mudhari amr? Marfu mansub majrur majzum? Kepret. Mabniun ala alamat mabninya apa? Harokat terakhirnya apa? Sukun. Berarti mabniun ala as-sukun. Mana fa'ilnya? Takdiruhu ahsan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.